Halo Sketchpal, minggu ini komunitas menggambarku diundang untuk buka booth di acara Bandung Coffee Carnival Mall Sumarekon. Kamu mungkin mikir ya, apa hubungannya komunitas menggambar buka booth di acara kopi? Kan nggak nyambung. Wah, tunggu dulu. Menggambar dan kopi itu sangat berhubungan. Kalau nggak ada kopi, kita jadi nggak semangat menggambar. Nah, terus kalau untuk orang yang nggak minum kopi gimana? Ya kopinya kita pakai gambar. Halo, aku Ropi. Aku suka gambar arsitektur. Aku lulusan arsitektur, kuliahnya juga arsitektur. Nah, selama kuliah itu objek yang aku lihat tuh selalu arsitektur gitu. Jadi akhirnya secara nggak sadar apa yang aku lihat tuh jadi selalu perspektifnya, strukturnya. Nah, dan benda atau objek yang struktur dan perspektifnya paling kelihatan itu ya arsitektur. Dan akhirnya juga aku jadi jatuh cinta gitu sama gambar arsitektur. Sebenarnya waktu kecil tuh mungkin sama-sama kayak orang-orang lain ya. Aku mulai suka gambar tuh gara-gara baca manga. Jadi dulu aku waktu kecil suka gambarnya nih, suka niru-niru manga yang aku suka. Dulu waktu kecil aku suka niruin manga tuh Shaman King, terus dulu apalagi ya, Monster. Wah, Jadi aku suka manga-manga yang si gambarnya tuh nggak terlalu anime gitu, tapi gambarnya tuh yang agak lebih realistik, kayak Monster, kayak karya-karyanya Urasawa Naoki, terus yang Slam Dunk tuh. Nah itu dulu aku sih banyaknya sukanya kayak gitu. Oh, semi realis gitu Realis, ya. benar. Kalau pernah gambar manusia dan menggambar arsitektur gitu, kalau dibandingin masih tetap lebih suka arsitektur tapi. Nah, aku tuh sebetulnya kadang-kadang pengen ngegabunginnya, tapi entah kenapa kalau aku lagi gambar arsitektur, gambar manusia aja suka jadi jelek. Tapi kalau gambarnya karakter gitu, malah backgroundnya yang jadi tiba-tiba ngaco perspektifnya. Oh, jadi kayak belum nemu sweet spotnya gitu. Oh, sweet spot untuk menggabungkan dua objek itu gitu ya. Tapi dibandingin kayak menggambar yang kayak manusia gitu, ada nggak sih kelebihan dari menggambar arsitektur yang sebenarnya yang bikin Kang Ropi itu lebih senang sama arsitektur gitu? Perspektifnya sih, karena kayak kalau gambar karakter tuh kita kan fokusnya ke ekspresi sama gesture gitu ya. Tapi kalau di arsitektur tuh kita fokusnya ke kedalaman. Gimana jadi kan kita ngegambar tuh basicnya kita menggambar di benda yang flat kan. Tapi dengan arsitektur tuh kayak seolah-olah kita punya kedalaman gitu, dan itu kayak kalau di arsitektur otomatis terjadi gitu. Karena mau nggak mau kan pasti ada depth-nya. Sementara kalau gambar karakter kan, apalagi potret, kadang-kadang ya kita fokusnya cuma sama ekspresi doang gitu. Atau kemiripan sama wajah kadang-kadang. Iya. Kayak gitu sih yang menurutku aku jadi lebih suka arsitektur karena depth-nya tuh langsung kelihatan. Kalau Kang Ropi sering nggak sih dengar ada yang mengeluh gitu ya, teman-teman menggambar yang bilang katanya mereka tuh bisa gambar karakter tapi mereka kesulitan gambar environment, gambar background gitu. Kalau dari Kang Ropi sebagai orang yang menekuni environment gitu, ada nggak sih tips untuk teman-teman gitu biar mereka bisa dan nggak merasa kesulitan untuk menggambar environment gitu? Tips belajarnya dari mana ya? gitu? Aku juga sebenarnya masih sulit menggabungkan karakter dan environment. Tapi mungkin tipsnya sih mungkin yang pasti belajar perspektif sih. Dan aku juga lagi belajar perspektif sih. Jadi karena yang menyatukannya itu pasti perspektif. Karena kan satu frame itu horizonnya harus sama kan. Perspektifnya mau titik kilangnya berapapun, mau dimanapun, tapi horizonnya harus sama. Nah kebanyakan yang beda itu karena karakternya horizonnya di mana, environmentnya horizonnya di mana. Nggak sinkron gitu ya? Nggak sinkron, kalau aku lihat sih.
Oh, alah, itu ternyata problem utamanya ya. Kalau aku mungkin ya selama yang aku lihat sih gitu kayaknya. Kalau Kang Ropi belajar perspektifnya kayak gimana latihannya Nah, tuh? karena aku pernah sekolah arsitektur, jadi aku pernah belajar perspektif yang terukur. Itu dulu kita benar-benar proyeksi dari 2D ke 3D itu ada hitungan proyeksinya. Jadi itu memang agak lebih teknikal sih. Tapi itu justru enak karena itu mudah diajari, mudah dipelajari. Cuman memang tidak apa ya. Kan kalau kita biasanya belajar gambar banyaknya tentang rasa gitu. Nah ini benar-benar matematis. Itu mungkin kesulitannya, tapi karena matematis justru jadi bisa dipelajari sebenarnya. Soalnya kalau ingat-ingat waktu kuliah, temen aku juga banyak yang nggak bisa gambar, tapi ketika gambar perspektif, setelah diajari dosennya perspektif terukur, semuanya udah bisa. Karena tadi emang matematis banget. Nah, jadi itu guys, kayaknya perspektif terukur bolehlah dicoba sekali-kali. Sekali-sekali. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang mau mulai belajar menggambar? Buat teman-teman yang belajar menggambar sih pesannya jangan menyerah. Mungkin kelihatannya bisa setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun nggak ada hasilnya, nggak apa-apa gitu, karena kita nggak tahu karya kita tuh akan dapat hasilnya kapan. Tapi kita harus tetap berusaha, tetap konsisten, dan jangan cuman ingin mencari penghidupan dari seni, tapi juga kita bekerja untuk menghidupi seni kita juga gitu. Wah, kan? benar-benar sangat keren. Dan jangan lupa ikut BSW. Jadi nggak begitu biasa, ya. Dan jangan lupa follow BSW. @Bandung Sketchwalk. Bandung Sketchwalk. Oke. Ya, terima kasih Kang Ropi. Teman-teman. Hari ini kita BSW-nya di acara Bandung Coffee Carnival. Jadi kita akan sketching di Coffee Cup. Jadi boleh dimulai aja. Jangan lupa gambarnya yang bagus, yang niat. Ntar biar menang voting supaya dapat hadiah. Halo Tiara, Halo, ceritain dong kamu lagi sibuk apa? aku lagi sibuk ngegambar. Udah Ya, soalnya kita lagi di Bandung Coffee Carnival dari hari Kamis kemarin sampai hari Minggu. Hari ini terakhir sih. Asik, sibuk sekali. Uh, Selama di Jaga Booth, kesibukannya ngapain aja nih? Selain nerima commission kayak gini nih, kita tuh apa ya? Belajar dari Pak Didit, belajar teori warna, Wah, keren. belajar painting. Ceritain dong, objek apa yang kamu paling suka gambar selama kamu menggambar ini? Basic sih sebenarnya, view gitu, pemandangan. Tapi aku paling senang sama tangan. Tangan? Iya, soalnya kan ekspresif gitu ya. Keren. Aku suka gambar tangan. Kamu ngerasa gambar tangan itu sulit gak sih? Karena kan banyak artis yang bilang gambar tangan itu yang paling sulit gitu. Menurut aku enggak sih, selama kita bisa breakdownnya itu. Wah, Breakdown shape-nya. mau gak cerita-cerita kasih tips apa yang bikin menggambar tangan tuh menyenangkan dan kamu belajarnya gimana? Biar terasa menyenangkan gambar tangan itu. Lihat tangan sendiri aja sih. Terus kalau di ini show-show yang action gitu kan suka ada kayak gerakan yang dramatis gitu. Itu asik banget buat ini digambar gitu. Show action ini kayak kartun atau film orang gitu? Bebas sebenarnya. Tapi better film orang sih, soalnya kan gambarnya asli ya. Oh. Gitu. Jadi ya kelihatan lah ini form dan struktur tangannya gimana gitu. Selama dalam karir menggambarmu ya, yang bikin kamu struggling gitu ketika belajar apa? Jujur anatomi sih ya. Oh, anatomi. Anatomi. Soalnya aku selama ini ya udah gambarnya dari model gitu kan.
Dan kalau gambar dari imajinasi itu susah. Kenapa? Karena aku masih belum mendalami gitu lah. Belum ini ya, belum banyak muscle memory gitu Iya, kan? belum hafal di luar kepala. Oh, ini bentukan tangan kayak gini, bentukan kaki kayak gini gitu loh. Oh, kalau untuk kedepannya nih, kamu kira-kira lebih pingin jadi urban sketcher atau jadi yang gambar portrait gitu dan menggambar model atau menggambar landscape? Eh, kalau bisa semuanya. Wah, keren. Kalau bisa semua, mau tidak. Kenapa kita harus milih? Wah, benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir Boleh. untuk teman-teman yang lagi belajar nih, yang lagi mau mulai belajar menggambar, kamu ada nggak pesan-pesan untuk mereka supaya mereka tetap semangat menggambar? Pesan aku jangan takut salah dan jangan minder sih. Soalnya banyak teman-teman aku yang kayak nanya-nanya gitu kan. Tiara, ini gambarnya gimana? Gambarnya mulai dari mana? Kalau aku yang belajar gambar tuh secara otodidak ya jangan ragu, explore aja gitu. Gak ada batasan. Kamu bisa cari tutorial dari manapun gitu ya. Internet is free. Terus gambar objek yang kamu suka dulu, baru bisa explore gitu. Wes, terima kasih, keren sekali.